Halo anak-anakku sekalian, berjumpa kembali kita dalam video pembelajaran jarak jauh. Untuk video yang ini, yang sekarang ini kita akan membahas soal halaman 39. Soal halaman 39 ada 7 soal yang akan kita bahas. Kalau seandainya tidak lebih dari 20 menit, ini nanti akan saya tambah dengan soal yang selanjutnya. Tapi ada kemungkinan ini nanti untuk nomor 1 misalkan itu tidak akan saya bahas semua, mungkin akan saya bahas yang sekiranya agak sedikit ribet gitu, paling nomor 1 2, kemudian nomor 2 seperti itu. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, yang kita gunakan, ingat ini adalah buku ESPS gitu ya. Oke, kita kerjakan dari yang nomor 1. Nomor 1. Tentukan nilai dari bentuk pangkat berikut. Oke, yang saya kerjakan misalkan yang sekarang yang A ya. Yang A. Yang A itu adalah 25 pangkat 1/2. Nah, 25 pangkat 1/2 itu sama dengan 25 pangkat 1/2 itu berarti akan sama dengan 5 pangkat 2 pangkat 1/2. Berarti ini akan sama dengan 5 pangkat 2 dikali 1/2. Hasilnya adalah 5. Kemudian yang B. Kayaknya yang B nggak usah lah ya, karena yang B mirip dengan yang A. Saya mungkin lebih ke nomor yang ke 1C. 1C. 1C itu adalah buka kurung 16/49 dipangkatkan 1/2. 1/2. Nah, ini berarti kalau kita lihat ini itu 7 pangkat 2, kemudian yang ini itu adalah 4 pangkat 2. Mungkin kita bisa bikin seperti itu dulu ya. Berarti ini akan sama dengan, ini berarti buka kurung, di sini 4, kemudian yang di penyebutnya itu 7, ini adalah pangkat 2. Kemudian ini kita tutup kurungi, ini adalah pangkat 1/2. Nah, ini maka akan sama dengan, ini 2 dikali setengah itu adalah 1, maka hasilnya adalah 4/7. Nah, kalau seandainya diminta dalam bentuk perpangkatan, itu berarti sama dengan 2 pangkat 2/7. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita kerjakan nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2 kita coba mengerjakan yang nomor 1. Itu kayaknya ribet banget. Nomor 1 ya. Oke, nomor 2A, maaf maksudnya nomor 2A. Nomor 2A. 2A itu kayaknya kok ribet sekali. 8/125. Kemudian ini dipangkatkan -1, dipangkatkan lagi 1/3. Oke. Perintahnya nomor 2 adalah tentukan nilai dari bentuk pangkat berikut. Kita diminta untuk menentukan nilainya. Oke, berarti ini akan sama dengan yang pertama, sebenarnya itu kalau pangkat negatif 1, pangkat negatif itu yang dalam itu dibalik. Itu pertemuan yang kedua kemarin sudah kita bahas. Pertemuan yang kedua, pertama kemarin sudah kita bahas. Dan berarti ini itu sebenarnya akan sama dengan buka kurung
125 dibagi dengan 8, kemudian kita pangkatkan dengan 1/3. Nah, kemudian yang ini kita uraikan. Ini akan sama dengan tutup kurung 5. 125 itu 5 pangkat 3 kan ya. 5 pangkat 2, 25, dikali 5 adalah 125. Kemudian 8 itu berasal dari 2 pangkat 3. Berarti 5/2. Kemudian ini pangkat 3 dari ini tadi. Kemudian ini kita tutup di kurung. Dipangkatkan lagi. Ini yaitu pangkat 1/3. Nah, kemudian ini kita kalikan kan kayak yang tadi itu. Berarti 5/2 dikali ini jadinya adalah sama dengan 5/2. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2 yang nomor ya yang sedikit berbeda, nomor yang D ya, yang berbeda ya. Oke, D. 3 pangkat 7/2 dikali dengan 3 pangkat 1/2. Itu berarti akan sama dengan 3 pangkat 7/2. Nah, ketika dikali berarti sama dengan 7 tambah 1/2. Maka ini akan sama dengan 3 pangkat 8/2. Berarti ini akan sama dengan 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu kalau seandainya kita cari nilainya berapa, 3 pangkat 4 itu adalah 81. Oke, selanjutnya nomor 3. Saya ganti lagi warna hijau tua. Oke. Nomor 3. Nomor 3 yang akan kita bahas ini tuliskan dalam bentuk akar yang paling sederhana. Kita kerjakan nomor yang A dan C gitu ya, A dan C. A. Yang A itu adalah 16 pangkat 3/8. 3/8. Itu kalau seandainya kita diminta paling sederhana, berarti ini 16-nya ini yang kita sederhanakan. 16 itu adalah 4 pangkat 2. Itu 4 belum sederhana. Berarti yang paling sederhana lagi adalah 2 pangkat 4. Berarti kita ubah ini jadi 2 pangkat 4. Dipangkatkan ini 3/8. Nah, ini kan berarti sama dengan dikali kan. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali titik 3/8. Ini dicoret, ketemunya 2, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3/2. Berarti ini hasilnya adalah sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. 2-nya di sini, itu di sini. Ini, itu di sini. Tetapi karena 2 tidak perlu ditulis. Oke, ini yang paling sederhana. Oh, bisa sederhana lagi nggak? Ini kan 2 nih. Bisa sederhana lagi nggak?
Bisa pakai yang kita tadi itu, yang soal sebelumnya, berarti ini adalah bisa kita tulis dalam bentuk 2 dikali dengan akar 2. Oke, ini saya lebih tebalkan kalinya. Berarti ini adalah sama dengan 2 dikali akar 2 atau akar 2 pangkat akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Oke, yang C. Oke, yang C soalnya adalah A pangkat 2 per 3. A pangkat 2 per 3. Nah, untuk yang ini, karena ini bentuknya A, ada konstantanya, ada variabelnya. Ada variabelnya, maaf. Ada variabel A-nya. Nah, ketika ada variabel kan kita nggak tahu itu sederhana atau enggak. Ya kita anggap sederhana aja. Berarti ya, ini hanya kita bikin dalam bentuk akar saja. Berarti karena yang penyebutnya 3, berarti sini 3. Kemudian ini A pangkat 2. Udah selesai. Itu nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 kita gunakan warna yang lain mungkin pink. Oke. Ini saya pindah dulu. Oke, nomor 4. Nomor 4. Tuliskan dalam bentuk akar dan pangkat bilangan bulat. Oke. Tuliskan dalam bentuk akar dan pangkat bilangan bulat. Pangkat bilangan bulat itu ya berarti ya nggak boleh ada pecahannya. Boleh ganjil, boleh genap. Oke. Kita kerjakan yang susah aja ya. Yang oke, dua-duanya adalah nggak apa-apa. A. 4A. 4A itu buka kurung X pangkat 3 kemudian dikali dengan Y pangkat 3 Y pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi 1/4. Nah, ini itu sebenarnya kan bisa jadi ini akan sama dengan buka kurung lagi XY pangkat 3 kemudian dipangkatkan 1. Nah, berarti ini X ini. Nah, berarti ini 1/4 nih, gitu kan. Berarti yang 1/4 ini bisa kita bikin dalam bentuk akar. Sama dengan akar pangkat 4 dari buka kurung X Y pangkat 3. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 4B. Nomor 4B agak sedikit ribet, soalnya buka kurung X pangkat 1/3 kemudian dikali dengan Y pangkat 2/5 kemudian pangkat 2/5 dipangkatkan lagi 2. Ini gimana ini ya? Nah, ini berarti kita harus ya gimana caranya untuk bisa dibikin sederhana gitu kan. Itu berarti harus diapakan? Ini kan variabelnya berbeda-beda gitu kan. Berarti harus kita apakan? Mungkin ada yang punya ide gitu. Oke. Itu kalau seandainya kita lihat itu kan jadinya ini oke, kita lanjutkan nomor 4B. 4B soalnya seperti ini.
Kita lanjutkan soalnya, kita lanjutkan membahasnya. Nomor 4B seperti ini. Kalau kita lihat penyebutnya itu 3 dan 5. 3 dan 5 itu nggak ada yang sama sekali. Kemudian kalau kita lihat ini basisnya X, di sini Y, itu juga berbeda. Maka itu kalau seandainya kita mau kerjakan ya pasti akan terpisah, tidak bisa dijadikan satu. Kalau yang ini kan tadi kan sama nih, minimal pangkatnya sama lah gitu kan. Jadi bisa kita satukan seperti ini. Nah, kalau ini kan berbeda. Berarti ini kita kalikan, berarti X pangkat 1/3 dikali dengan pangkat yang ini, itu pangkat 2, dikali dengan Y pangkat 2/5, 2/5 dikali dengan 2 juga. Nah, berarti ini akan sama dengan X pangkat 2/3 dikali dengan Y pangkat 4/5. Nah, kalau kayak gini baru kita ya masing-masing jadinya gitu. Jadinya adalah sama dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 2 dikali dengan akar pangkat 5 dari Y pangkat 4. Tuh. Oke. Kita lanjutkan nomor 5. Saya hapus. Oke. Kita lanjutkan nomor 5. Kita sama lagi. Nomor 5. Nomor 5 soalnya nyatakan bentuk berikut dalam pangkat pecahan. Nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan. Berarti ini kan kayak gini, kemudian diminta untuk dalam bentuk pecahan. Oke. Saya kerjakan yang B dulu. B. Oke. B. Sama dengan akar pangkat 3 dari 19. Nah, ini berarti akan sama dengan 19 pangkat 1/3. Dah selesai dalam bentuk pangkat. Dah selesai. Kemudian yang C dan D sama, kita kerjakan yang C lah. Oke, yang C. Yang C akar pangkat 4 dari CD. CD itu berarti sama dengan bisa seperti ini langsung buka kurung CD pangkat 1/4 gitu. Tapi kalau seandainya mau dipisah ya mungkin bisa, tapi saya sih di sini segini aja cukup. Tapi kalau seandainya mau dipisah juga bisa, jadinya adalah C pangkat 1/4 dikali dengan D pangkat 1/4 juga. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6, nyatakan bentuk berikut dalam bentuk dengan pangkat pecahan. Sama dengan pangkat pecahan lagi. Yang A. Oke, yang A itu akar pangkat 5 dari XY kuadrat XY kuadrat dikali dengan Z. Nah, ya udah, ini berarti sama kayak yang ini tadi, yang C ini. Ini akan sama dengan buka kurung
X Y kuadrat Z pangkat 1/5. Nah, seperti ini aja bisa cukup, tapi kalau saya mau dikalikan ke dalam berarti akan sama dengan X pangkat 1/5 kemudian dikali dengan Y pangkat 2/5 kemudian dikali dengan Z begitu. Sini aja cukup ya biar enak. Oke, kemudian yang ini A B C udah, berarti AD mungkin. Oke. Yang D, yang D apa ini? Buka kurung 7 akar pangkat 7 dari 8x kuadrat 8x kuadrat Y. Ya, pangkat 5-nya kita kerjakan terakhir aja, kita kerjakan yang dalam dulu. Kita kerjakan yang dalam dulu, ini berarti akan sama dengan buka kurung. Ini 8. 8 itu kalau kita ubah bisa jadi 2 pangkat 3 ya. Berarti kita tulis 2 pangkat 3 aja. 2 pangkat 3 dikali dengan X kuadrat dengan Y pangkat, berarti pangkat yang ini berarti 1/7. Nah, itu tuh kurung nih karena ada pangkat 5-nya lagi. Pangkat. Kemudian kita masukkan satu-satu gitu, atau mau 5-nya langsung juga boleh lah ya. 5 dulu gitu, berarti buka kurung 2 pangkat 3 dikali X kuadrat dikali Y 5/7. Nah, sampai sini cukup, tapi kalau mau dimasukkan oke, boleh. Oke, ini akan sama dengan 2 pangkat 15/7 15/7 kemudian dikali dengan X pangkat 10/7 kemudian dikali dengan Y pangkat 5/7. Oke, tergantung kondisi ya. Kalau seandainya pilihan ganda ya tergantung kondisinya, jawabannya berbentuk yang seperti ini atau seperti ini. Itu ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 itu yang kita kerjakan yang C dan D ya, yang mungkin agak sedikit kalau kita lihat yang agak susah gitu ya. Yang C itu akar pangkat 5 dari 32 kemudian C pangkat 10 dan D pangkat 5. D pangkat 5. Ya, kalau kayak gini ya kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini tuliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, kita sederhanakan.
Oke, ini buka kurung 32 itu berarti 2 pangkat 5 dikali dengan C pangkat 10 dikali dengan D pangkat 5. Kita pangkatkan lagi 1/5. Sama seperti yang ini tadi, kita kalikan ke dalam, berarti juga kita kalikan ke dalam. 2 pangkat 5 dikali 1/5 itu adalah 2. C pangkat 10 kali 1/5 itu adalah C pangkat 2. Kemudian D pangkat 5 dikali 1/5 itu adalah D. Oke, begitu. Kemudian yang D. Oke, yang D. Yang D akar pangkat 6. Akar pangkat 6 dari M pangkat 12. M pangkat 12 dikali dengan N pangkat 24 dibagi dengan 64. Oke, berarti ini akan sama dengan buka kurung M pangkat 12 dikali dengan N pangkat 24 dibagi dengan 64. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Dipangkatkan 1. Ini kita kalikan masing-masing ke pangkatnya juga. Yang pertama, M pangkat 12 dikali 1/6 itu berarti M pangkat 2. M pangkat 2. Oke. Kemudian N pangkat 24 bagi itu adalah sama dengan N pangkat. Berarti ini akan sama dengan N pangkat 4. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat 6 kali 1/6 berarti 2. Selesai. Oke. Saya kira cukup sekian untuk video yang ini. Nanti mungkin akan kita lanjutkan untuk membahas nomor 8 sampai dengan nomor 15 gitu. Tapi untuk video yang ini cukup sampai dengan nomor 7 dulu. Gitu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, jangan lupa bahagia. Terima kasih.